Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Karisma Maharani dengan NIM C1C024147. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Masuk ke materi pertama, yaitu PPh Pasal 23. PPh 23 adalah pajak yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan, selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak yang memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 23 yaitu yang pertama, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23. Lalu, objek pemotong PPh Pasal 23. Di antaranya yaitu yang pertama, dividen, yang kedua, bunga termasuk premium, 3 royalti, keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, yang kelima sewa dan penghasilan, dan yang terakhir imbalan sehubungan dengan jasa. Materi selanjutnya yaitu tarif pemotongan PPh Pasal 23. Tarif pajak dalam PPh Pasal 23 dibedakan berdasarkan jenis penghasilan. Untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta hadiah atau penghargaan lainnya, tarif yang dikenakan adalah sebesar 15% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk penghasilan berupa sewa serta jasa lain seperti jasa teknik, konsultan, dan konstruksi, tarif yang berlaku adalah 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Apabila penerima penghasilan belum memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan 2 kali lipat dari tarif normal. Sekarang masuk ke cara menghitung PPh Pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Yang pertama, cara perhitungan atas jasa. Contoh, PT Jolly J baru berdiri dan meminta jasa dari CV usaha kita bersama untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 15 juta. Maka PPh Pasal 23 yang dipotong adalah 2% dikali 15 juta sama dengan 300.000. Yang selanjutnya, cara perhitungan atas modal. Contoh, pada Maret 2018, PT Kitinuti mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Paxli sebesar 50 juta. Maka PPh Pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 50 juta. Hasilnya 7.500.000. Dan yang terakhir, cara perhitungan atas hadiah. Sebagai contoh, PT Jrens mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 300 juta sebagai distributor terbaik dari PT YMM. Maka PPh Pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 300 juta dan hasilnya 45 juta. Selanjutnya, kita akan membahas PPh Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pemotong PPh Pasal 26. Pemotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintahan, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, keempat, badan usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26. Selanjutnya, objek PPh Pasal 26. Yang pertama, terdiri dari penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. Kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Dan yang terakhir, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Materi selanjutnya yaitu tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, atas penghasilan yang salah satunya berupa dividen. Rumus perhitungannya yaitu PPh Pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa yang pertama, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
Rumus perhitungannya, PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Yang ketiga, atas penjualan yang berupa penjualan atau pengalihan saham, dipotong PPh pasal 26, 20% dari perkiraan penghasilan neto. Rumus perhitungannya, PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Yang terakhir, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Lalu, perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Pertanyaan contoh. James adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT Burnito. Pada Juli 2020, James memperoleh gaji sebesar 20.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 per dolar AS. Maka perhitungan PPh 26 atas gaji James adalah rumus PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20% penghasilan bruto dari gaji sebulan, yaitu 20.000 US dollar dikali 14.500 sama dengan 290 juta. PPh pasal 26 atas gaji adalah 290 juta dikali 20% sama dengan 58 juta. Dengan demikian, James akan menerima gaji sebesar 290 juta dikurang 58 juta. Hasilnya 232 juta.